secara umum kita biasanya dengar ini ini tentang regulasi emosi gitu ya. Betul. Ini kan berpengaruh banget dalam kehidupan manusia tuh sampai tua gitu ya. Pengelolaan emosinya sehat, dia juga berpengaruh pada kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Maka kunci pertama adalah tetap tenang. Tenang ya buat kita menghadapi. Karena ketenangan kita akan diserap oleh anak. Memang perlu waktu. Makanya melatih pengelolaan emosi ini memang tidak bisa dilakukan ketika kita tuh selalu hidupnya terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda di rumah dan juga para guru? Semoga semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillah pada saat ini dunia pendidikan akan memasuki tahun barunya. Banyak aktivitas yang harus dilakukan oleh orang tua, anak dan juga pendidik ya. Aktivitas fisik yang harus mereka lakukan ada fisik dan juga ada psikis. Nah, salah satu persiapan untuk psikisnya adalah melatih emosi anak. Jangan sampai ketika nanti tahun ajaran baru ya anak-anak keluar emosi yang mungkin bisa meledak-ledak atau mungkin diam 1000 bahasa gitu ya. Nah, kita tentunya tidak ingin anak-anak kita ketika masuk tahun ajaran baru dengan emosi yang tidak kita inginkan. Justru yang kita inginkan adalah emosi yang baik, yang sesuai dengan situasinya. Nah, yuk kita dalami lagi wawasan kita tentang regulasi anak di tahun ajaran baru bersama di podcast Nurul Fikri. Nufi Podcast. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Hubungi channel kami di nurulfikri.ach.id. Ya, kembali kita di podcast Nurul Fikri. Hari ini saya bersama narasumber kita bersama Ibu Fitri Yani Johari. Apa kabar Bu Fitri? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Luar biasa. Semangat. Sekarang mau memasuki anak-anak sekolah ya. Banyak aktivitas yang dilakukan dong ya Bu Fitri ya, anak-anak di rumah. Ini mulai mau masuk tahun ajaran baru lagi ya. Nah, wah, kita nggak terasa ya Bu ya. Ternyata sudah berganti tahun. Wah, aktivitas juga semakin banyak ya Bu ya. Betul, banyak sekali. Terutama juga ayah dan bunda di rumah nih. Aktivitas yang harus dipersiapkan apa ya buat anak-anak, terutama emosi nih Bu. Karena emosi itu penting ya, yang harus dilatih oleh anak-anak. Karena kita sering nih Bu Fitri, kalau saya lagi ngajar ketemu dengan anak yang tiba-tiba marah, tiba-tiba nggak mau sekolah, tiba-tiba diem di pojokan gitu ya. Nah itu emosi-emosi itu ya terlihat gitu di kelas, apalagi di tahun ajaran baru ketika pertama kali mereka masuk gitu. Nah sekarang mungkin pertanyaannya orang tua nih Bu Fitri, kenapa ya bisa terjadi emosi yang berubah-ubah seperti itu Bu Fitri? Kalau boleh tahu nih Bu. Oke. Sebelumnya mau tanya dulu, ini tadi yang diceritakan ini ada yang nggak mau sekolah gitu ya, atau ada yang menangis mungkin nggak mau lepas dari orang tua. Usia berapa sih? Kelas berapa gitu. Kalau yang saya temui itu anak-anak usia TK, kemudian SD awal ya kelas 1 atau masih kelas 2 pun masih terlihat tuh Bu Fitri. Masih ada masih ada seperti itu. Nah, itu gimana tuh Bu? Ya karena sebenarnya gini, membahas mengenai emosi gitu ya, kita juga harus memahami dulu perkembangan emosi pada anak begitu. Karena setiap tahapannya ada perkembangan emosi yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita bicara anak usia 0 sampai 2 tahun gitu ya, menangis wajar nggak? Wajar. Wajar Memang gitu mereka ya. kesehariannya menangis ya. Memang mereka kesehariannya menangis. Menangis. Sekarang kalau saya tanya anak sudah mulai masuk playgroup gitu ya, atau anak sudah mulai masuk TK. Betul. Kesehariannya menangis wajar nggak? Harusnya udah nggak menangis lagi. Harusnya sudah tidak menangis lagi. Artinya kalau kita lihat dari situ pertanyaannya,
bagaimana kemudian ini kita mengelola emosi, ataupun bagaimana sih anak ini kenapa ada yang begini, ada yang begitu gitu ya. Kita perlu lihat juga nih dari perkembangannya dulu seperti apa. Anak 0 sampai 2 tahun sebetulnya dalam perkembangan emosinya ini masih memperhatikan emosi orang-orang dewasa di sekitarnya. Mencontoh ya, dengan orang melihat ya, orang-orang di mengamati sekitarnya gitu ya. Ada beberapa yang kemudian di 6 bulan mereka mulai mampu mengimitasi. Seperti kalau misalnya kita ajak peekaboo atau ajak ciluk gitu ya. Kita ketawa, dia ketawa. Nah, itu mulai kan mereka mengenali ekspresi emosi dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian masuk ke usia 3 tahun prasekolah ya, usia 3 tahun sampai 5 tahun, ini anak-anak mulai mampu mengelola, mulai berlatih untuk mengelola emosinya. Sementara anak-anak di atas 5 tahun, usia SD ini, ekspresinya itu sudah mampu memahami emosi orang lain. Lebih gitu. Lebih tinggi lagi. Jadi emosi itu tidak hanya digunakan, pengelolaan emosi itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga dia sudah mulai belajar bahwa orang lain tuh ternyata memiliki perasaan yang berbeda. Orang lain itu ternyata merasa begini, merasa begitu. Itu di anak usia SD gitu SD ya, artinya itu sudah mulai berempati, udah mulai berbagi. Tapi sepenting apa kita memahami perkembangan emosi ini penting banget. Perkembangan emosi ini kita harus sesuaikan dengan tuntutan usianya pertama, dan kedua kita harus kejar nih tahapan-tahapan itu harus selesai sesuai dengan usianya. Ya, sesuai dengan usianya. Artinya anak harusnya matang gitu ya, sesuai dengan usia perkembangannya. Kenapa? Karena pengelolaan emosi atau bab tentang emosi ini ya secara umum, baik itu ekspresi emosi, pengelolaan emosi gitu, secara umum kita biasanya dengar ini ini tentang regulasi emosi gitu ya. Betul. Ini kan berpengaruh banget dalam kehidupan manusia tuh sampai tua gitu ya. Apa aja dampaknya dari keterampilan pengelolaan emosi ini? Yang pertama, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian bagaimana dia genah dalam belajar. Itu juga didasari dengan keterampilan pengelolaan emosi. Bagaimana dia bisa fokus, bagaimana dia bisa ajak gitu ya dalam proses pembelajaran sehari-hari, itu awalnya dari keterampilan pengelolaan emosi. Bagaimana dia berhubungan dengan lingkungannya, bagaimana dia beradaptasi nanti dengan lingkungan sekitarnya, dan lebih jauh lagi ketika beranjak dewasa gitu ya, bagaimana dia menjalin hubungan atau relasi yang lebih intimate, yang lebih dekat dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasangan. Jauh. Itu lebih jauh ya. Ya, lebih jauh lagi. Dan itu nanti akan menjadi modal bagaimana individu itu ketika sudah menikah dan punya anak, jadi modal lagi tuh untuk memberikan ke anaknya lagi. Iya, modal mendidik regulasi emosi, modal mendidik anak-anak. Pada dasarnya mengapa keterampilan emosi ini harus matang sesuai usia? Karena tadi kita butuh itu dalam setiap aspek kehidupan kita sampai nanti kita meninggal gitu ya, itu selalu butuh. Dan regulasi emosi itu, pengelolaan emosi itu ada dua. Ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Dan yang kita inginkan ini kan yang sehat gitu. Betul, ya. Sehingga kalau pengelolaan emosinya sehat, dia juga berpengaruh pada kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Mungkin Bu Lia sering dengar nih, kalau orang kurang mampu mengelola stres, kurang mampu mengelola rasa marah, rasa kecewa, larinya ke badan. Apa yang pertama seringnya apa? Sakit mah, apa? Gatal-gatal gitu ya, iya, sakit bener. Kepala dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Itu runtut-runtutannya tuh jadi panjang. Penyakit di dalam tubuh ya. Betul, ke kesehatan fisik dan juga kesehatan mental gitu. Penting sekali ya sebetulnya ya Bu untuk meregulasi emosi ini, penting. Baik untuk pendidikan dia, belajar dia, kemudian sosialisasi dia di masyarakat, itu semua tuh penting dan itu jadi dasarnya dia untuk
hidup. melangkah kehidupan ya, Hidup untuk untuk kesuksesan hidup Nah, dia. betul. Bahkan katanya kesuksesan finansial ini juga didasari kecerdasan seseorang mengelola Betul. emosi. Bagaimana dia kalau dihadapkan pada sesuatu yang dia inginkan, dia bisa regulasi keinginannya tersebut gitu ya. Itu kan dasarnya dari kemampuan pengelolaan emosi. Emosinya. Dan basicnya, fondasinya ini ada di anak-anak usia dini. Nah, kembali lagi nih, basicnya ada di anak usia dini. Berarti Iya. kalau kita dapat menangani gitu ya, bisa menangani anak dengan emosi yang benar gitu ya, menenangkan, kemudian mengelola mereka dengan emosi yang kita kenalkan dengan emosi yang baik-baik, itu akan berlanjut kepada mereka nanti ketika dewasa. Ya Bu Fitri ya. Akan banyak kesuksesan lain yang Kesuksesannya. mudah-mudahan didapat anak Nah, gitu mudah-mudahan ya. nih kepada para orang tua belum terlambat nih. Kalau Bu, anak saya udah SD, udah SMP, udah SMA, gimana Bu? Terlambat nggak sih kalau untuk mengajarkan mereka mengelola emosi? Sebetulnya dalam konteks pengasuhan, kami rasanya sih nggak ada kata terlambat. Yang penting dimulai. Betul. Gitu ya. Kalau kita bilang, aduh udah terlambat, tapi akhirnya kita nggak jadi pergi gitu ya, nggak dapet apa-apa. Betul. Tapi kalau kita sadari, oh ini ada terlambat, yuk kita kejar keterlambatannya, yuk kita kerjakan apa yang menjadi PR-nya, ya it's okay. Betul, jangan stuck terus akhirnya berhenti, udahlah udah lewat gitu ya. Lebih baik ada yang dikerjakan daripada tidak ada sama sekali. Nah, gitu ya. itu tuh kata pentingnya ya dan Bunda, jangan sampai kita berhenti tidak melakukan apapun gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang Bu Fitri pertanyaannya, gimana caranya mengelola emosi anak tuh ya? Mungkin kita mulai dari, karena tadi pondasi pentingnya adalah di taman kanak-kanak. Mengelola emosi anak-anak itu gimana sih Bu Fitri, terutama di anak-anak usia dini? Iya, ini challenge-nya tuh kalau di anak-anak usia dini tuh awal-awalnya itu tantrum deh biasanya kan ya. Itu yang paling common, yang paling umum ini bagaimana dia marah, bagaimana dia mengekspresikan rasa kecewa. Karena memang emosi itu yang paling susah dikendalikan pada anak-anak biasanya marah, kecewa, dan sedih. Itu campur-campur tuh kalau di Itu anak-anak. emosi negatif itu ya, marah, Intens ya, intens, emosi yang memang intens terasa di tubuh gitu ya. Dan ini yang seringkali kita lupa adalah sebelum kita mengajarkan atau melatih bagaimana anak mengelola emosi, penting bagi anak kenal dulu emosinya. Betul. Tahu dulu emosi itu ada apa aja. Gitu Betul, ya. sehingga dia bisa bersikap dengan sesuai emosi situasinya Ya, itu dia tahu dulu deh kapan dia senang, kapan dia sedih. Oh, ini aku marah. Oh, itu kamu berarti lagi kecewa ya, gitu ya. Kecewa mungkin untuk anak-anak yang lebih besar, karena anak yang lebih kecil di 3 tahun terutama dia biasanya kenal dulu tuh, ini aku lagi senang, ini aku lagi sedih, ini aku lagi marah. Paling tidak 3 itu dulu deh itu ya. dikenali ya. Senang, sedih, marah. Kalau kita mau ambil yang lain, mungkin ada rasa jijik gitu ya, kaget. Nah, kaget boleh dimasukkan karena lebih mudah ya untuk anak-anak 3 tahun. Misalnya main peekaboo, oh itu kaget ya. Oh kamu rasanya kaget. Nah ini kita sangat membantu banget ya, validasi atau pernyataan dari kita. Misalnya anak kan Kamu sedih, iya, anak kamu kan 0 marah. sampai 2 tahun itu belajar mengimitasi ekspresi emosi. Tapi mungkin dia belum kenal itu tuh emosinya apa gitu. Nah, kalau anak mengekspresikan suatu emosi misalnya gitu ya, kita bisa bantu. Oh, kamu kaget ya gitu. Jadi anak juga ke dalam diri, oh ini tuh namanya kaget gitu kan. Jadi kalau lagi saya kesel bukan kaget gitu ya. Iya, atau misalnya dia terlihatan udah gitu ya. Kamu marah, apa yang bikin marah? Itu kan bisa dilanjutkan tuh diskusinya ke sana. Anak kenal dulu apa yang sebetulnya saya rasakan. Jadi dia bisa membedakan. Setelah dia bisa membedakan, dia akan lebih mampu untuk mengekspresikan sesuai dengan apa yang dia rasakan dan situasinya. Gitu. Oke, aku marah nih. Oh, kalau marah nggak perlu marah-marah. Kita bisa marah itu bilang, Ibu, aku marah. Miss,
aku marah karena temen aku ambil barang aku gitu. Penyebabnya Ya, berarti ya yang mulai diungkapkan. dilanjutkan ke sana. Dia mengungkapkan emosinya, kita bantu. Kan apa yang bikin kamu marah? Soalnya temen aku ambil barang aku gitu. Oh, oke, kamu marah karena temen kamu ambil barang kamu. Jelas ya. Jadi anak tuh ngerti, oh perasaan marah ini datang karena ini. Nah, kalau anak-anak enggak dilatih, jadi katanya gini, emosi anak yang sehat itu tidak datang dari ibu yang orang tua atau pendidik yang kalau anaknya nangis ngasihnya permen Nah, gitu kan. Satu itu. Dan tidak juga datang dari pengasuh atau pendidik yang kalau anaknya sedih gitu ya atau anaknya marah, ibunya juga atau pengasuh pendidiknya juga marah-marah gitu kan. Jadi pengelolaan emosi yang sehat ini juga terbentuk dari respon lingkungan yang tepat juga. Dari respon di lingkungannya. Gitu. Kalau anak-anak kita bantu dengan kamu marah ya, berarti kamu marah karena ini. Oke, kita bisa cari solusinya. Anak bisa tenangkan emosinya, lalu kita cari solusi dari penyebab kemarahannya gitu ya. Tapi sekarang kalau anak sedih, udah jangan sedih, kita beli es krim yuk gitu ya. Nih es krim cup-cup, nggak usah nangis lagi gitu kan. Anak paham nggak? Dia tuh sebetulnya lagi kenapa Lagi sih? apa tiba-tiba Apa dibeliin es sih yang krim ya? dirasakan gitu kan? Ibaratnya nih Bu, kalau luka fisik ya, anak jatuh dikasih es krim, sebenarnya lukanya sembuh nggak? Enggak. Sebenarnya lukanya nggak sembuh Iya, gitu betul. kan, terdistrak aja. Nah, kalau lama-lama kita terbiasa untuk mengalihkan emosi-emosi yang ada gitu ya, tidak memproses, emosi itu akan numpuk dan dia baru akan meledak di usia-usia yang dewasa maksudnya iya, menjelang remaja, menjelang dewasa. Kenapa? Karena bebannya udah semakin banyak gitu ya, dan dia bawa PR dari dia di kecil. masa lalunya. Sementara otak tubuh udah mulai bisa memproses semua itu. Wah, bahaya ya Bunda. Gitu. Ternyata pengelolaan emosi yang nggak selesai ketika mereka kecil dulu, ternyata itu bisa terbawa ketika sampai mereka dewasa. Dan itu bisa meledaknya, bisa besar, bisa nggak terkendali ya Bu Fitri ya. Betul, bahkan pada beberapa kasus jadi beresiko gangguan kesehatan mental gitu. Biasa kita ketemu ada kayak bipolar gitu ya Bu ya. Bipolar, depresi, atau bahkan ada beberapa case yang pada akhirnya dengan segala macam kondisi respon lingkungan dan lain sebagainya gitu ya, itu ada yang juga jadinya ke gangguan kepribadian. Itu bisa jadi gitu ya. Artinya resiko-resiko itu tuh ada gitu kalau tidak melatih dari awal dan tidak memberikan contoh sebetulnya dari awal, karena anak-anak itu paling ampuh kalau ada contohnya ya. Modulasi, jadi modeling gitu ya, orang tua atau pendidiknya seperti apa di sekitarnya, itu yang akan diserap dan itu yang akan dikeluarkan, karena kan katanya anak itu kayak spons ya. Betul, spons ya, masa emas mereka ya. Nah, Bu Fitri, tadi kalau kita sudah banyak bincang-bincang tentang bagaimana anak-anak meregulasi emosinya, pentingnya dan caranya. Nah, sekarang emosinya anak itu sudah keluar. Misalnya dia lagi ngamuk, ya lagi tantrum. Nah, kita mau menenangkannya gimana nih gitu ya, sebagai guru mungkin orang tua juga di rumah gitu ya, biar mereka kembali lagi kepada emosi yang positifnya nih Bu Fitri, gimana nih Bu? Oke, jadi kalau anaknya sudah intens banget begitu ya, ekspresi emosinya, kita sebagai orang dewasa di sekitarnya harus gimana? Yang jelas yang pertama, kita tetap tenang dan jangan panik. Tenang ya, karena Bunda. kalau jangan ikutan emosi juga Betul, gitu, betul jangan ya. karena kalau kita ikutan emosi dalam proses regulasi emosi itu ada seperti mirroring begitu ya. Jadi ibaratnya kalau saya menghadapi bulia yang marah gitu ya, saya tuh bisa banget ikutan marah gitu. Dan kalau respon saya ikutan marah, bulia tuh jadi pasti lebih marah lagi gitu iya, ya, betul. berasa ya. Jadi nggak selesai ya. Nggak selesai. Makanya kenapa kalau kita menghadapi anak yang lagi
intens Tantrum. banget emosinya, baik itu tantrum, marah besar gitu ya. Kalau kita ikutan marah, anak itu tuh lebih kenceng lagi marahnya, dan itu bikin kita lebih kenceng juga. Gak selesai-selesai sampai akhirnya menyakiti satu sama lain sebetulnya. Maka kunci pertama adalah tetap tenang. Tenang ya Tetap buat kita tenang, menghadapi. karena ketenangan kita akan diserap oleh anak. Gitu. Itu yang anak butuhkan, rasa aman. Ketika mereka mengekspresikan emosi, rasa marah, rasa kecewa, rasa kesal gitu ya, sebetulnya mereka butuhkan itu rasa aman secara emosi, memahami bahwa oke, aku seperti ini aku tetap disayang oleh ayah bunda, aku seperti ini tetap diterima oleh ayah bunda, itu jadi hal yang penting. Makanya orang tua, guru jangan panik dulu, jangan ikutan emosi. Jadi kita duluan yang mampu meregulasi atau mengelola emosi kita. Caranya gimana? Boleh dengan tarik nafas gitu ya, mengatur nafas. Boleh dengan duduk dulu diam gitu. Intinya kalau kita ngerasa ngelihat anak kesel, kita jadi kepantik pengen ikutan kesel, kita diam dulu, rasakan dulu, baru udah lebih turun, hadapi. Hadapinya dorong anak untuk yuk tenang dulu, tarik nafasnya, buang pelan-pelan. Atau kalau memang dia bilang, ada beberapa anak yang nggak mau, aku nggak mau tarik nafas, aku nggak mau gitu ya. Betul. Oke, kita kasih waktu untuk dia mengekspresikan emosinya itu. Itu oke. Kalau kamu masih mau marah, kamu boleh marah, tapi tidak boleh menendang, tidak boleh memukul, dan tidak boleh melempar barang. Kamu boleh marah di situ, misalnya gitu ya. Kasih time out ya. Kita tunggu deh, misalnya, Miss tunggu di sini ya, gitu. Nanti kalau sudah lebih tenang kita bicara. Itu memang perlu waktu. Makanya melatih pengelolaan emosi ini memang tidak bisa dilakukan ketika kita tuh selalu hidupnya terburu-buru. Gitu. Kitanya juga harus tenang ya. Iya, kitanya harus tenang. Kalau kita lagi buru-buru tuh udah pasti deh regulasi emosi yang keluar kita adalah tuh yang beda, nggak terlalu bagus juga gitu. Padahal anak butuh kita yang lebih matang gitu ya secara pengelolaan emosi, untuk dia serap, untuk dia pantulkan gitu ya, untuk dia lakukan apa-apa yang kita lakukan juga. Dan kemudian dibantu untuk memberi waktu untuk anak mengekspresikan dan mengelola, memproses emosinya. Lalu setelah itu baru bisa kita dorong untuk ajak ngobrol. Apa sih yang sebenarnya kamu rasain tuh? Tadi kamu kesel ya gitu. Tadi kamu tuh kesel ya nak gitu kan. Iya, aku kesel banget karena begini-begini. Itu mungkin muncul, dan itu sudah bisa di usia anak 3 tahun. Sudah mulai bisa diajak bisa ngobrol ya. Udah, misalnya anak 3 tahun, nggak bisa nih anak saya dibilang kenapanya. Oke, kita anak 3 tahun itu bisa banget menjawab. Tadi kamu marah. Ya udah, marah kenapa? Ayah nggak bantuin aku misalnya, mau ini gitu ya. Dan satu kunci lagi ya yang terakhir nih, selain kita memang sudah kasih contoh, bantu tenangkan anak dengan memberi jeda atau memberi waktu dulu dia mengekspresikan emosinya sampai capek gitu kan. Yang juga penting adalah tidak memberikan apa yang anak minta, anak inginkan saat dia marah-marah, saat dia tantrum gitu. Jadi kalau kita mau berdiskusi, mau memberi sesuatu, bilang, sampaikan, tenang dulu, baru kita akan bicara tentang hal itu. Dan tidak ada dia marah dapat sesuatu yang dia mau, karena itu hanya akan membuat anak ini berlatih terus gitu ya, bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang aku inginkan, aku bisa ekspresikan emosiku dengan cara yang tidak sehat. Betul, anak itu pinter ya Bu ya. Pinter dia itu belajar banget dari situasi yang sudah dia ciptakan ya. Iya, terus ngujinya itu kan betul. banyak banget gitu, dia tahu berbagai cara sama dia dilakukan. Miss-nya kalau aku begini akhirnya aku diikutin. Nah, itu juga berarti memang kita nggak boleh kalah ya. Iya, dan kalau misalnya udah nih Bu, udah tenang, emang kita nggak mau kasih, kita bilang, aku ngerti kamu sedih, aku ngerti kamu marah, karena kamu masih pengen bermain
bermainnya bisa besok dan sekarang kita lanjutkan aktivitas ini. It's okay kayak gitu, nggak perlu marah-marah jadinya. Betul. Kan gitu. Jadi memang kita kenalkan emosi lain dari tadi mengalihkan ya kepada emosi yang lebih baik lagi dalam menghadapi situasi saat itu. Dan prosesnya memang tidak instan ya. Nah, tidak betul. secepat adik Makan nangis. sambal. Iya, adik nangis beli es krim yuk, atau Nah. yang paling cepet tuh sekarang gini. Adik nangis, ini nonton dulu. Ini ya gitu ya. Nah memang yang sulit itu adalah orang tua yang bekerja ya Bu Fitri ya. Kadang boleh nggak sih Bu Fitri misalnya, aduh bakalan lama deh nih misalnya gitu ya. Aduh kayaknya bakalan lama nih kita urusannya. Boleh nggak sih misalnya, adek, oke, kita bicarakan nanti ya. Sekarang kamu ini dulu ya gitu. Itu tuh boleh nggak sih Bu Fitri? Dalam konteks situasi-situasi tertentu saya kira nggak apa-apa, terutama untuk orang tua yang memang Dikejar-kejar kerjaan. harus bekerja gitu ya. Tapi mungkin kita bisa sampaikan, deh ibu harus bekerja dulu, nanti ibu ngerti adek, artinya anak tuh dikasih tahu dulu kalau kita tuh ngerti loh, dia tuh marah, dia tuh nggak suka gitu ya. Oke, nanti tenang dulu, nanti kita akan ketemu lagi gitu kan, nanti kita akan bicarain lagi kapan. Dan begitu waktunya, terus kita ngeliat anaknya udah tenang, ya tetap harus dibicarain, tetap harus diselesaikan. Jangan sampai pulang kerja nih, kayaknya udah lupa gitu kan. Udah deh nggak usah bahas lagi. Sebisa mungkin kita tetap dibahas upayakan ya, diproses gitu. Dan masalahnya selesai gitu ya. Jadi tadi tuh Bu, kalau kita tumpuk-tumpuk yang akhirnya udahlah kayaknya udah enak, udah tenang gitu ya. Nah akhirnya akan menjadi masalah tadi yang nggak terselesaikan di mereka nanti remaja. Oke. Masya Allah, banyak sekali wawasan yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan ya hari ini tentang emosi anak ya. Masya Allah, ayah dan bunda pasti banyak lagi pertanyaan yang di pikiran ayah dan bunda tentang emosi ini. Dan memang masalah emosi ini menarik ya, dan banyak pertanyaan yang terjadi karena memang sering terjadi kita hadapi pada anak-anak kita. Nah, untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya bisa di komen ya. Komen, insya Allah nanti akan kita jawab dan kita bahas. Oke, baiklah Ibu Fitri, terima kasih banyak untuk kehadirannya hari ini. Kita akan bincang-bincang lagi ya Bu Fitri ya, insya Allah nggak masih ada lanjutannya ya. Masih ada lanjutannya, dan kita akan kembali lagi di podcast Nurul Fikri dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak dan juga selamat mengikuti tahun ajaran baru untuk ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah nanti di bulan Juli nanti ya. Tetap semangat, tetap giat lagi dan menambah wawasan lagi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nufi Podcast. Bincang santai bersama Nurul Fikri. Hubungi channel kami di nurulfikri.ach.id.